deket banget sama Mason Pine. Lucu juga nih, bisa buat inspirasi. Adu manis ya berarti. Adu manis, adu manis. Dan di sini nih enak banget nih. Kalau gue taruh Jimny ya nggak? Ayo. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitek Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Kota Baru Parahyangan, teman-teman. Jadi ini adalah rumah terbaru dari Kota Baru Parahyangan. Dan satu yang paling gue suka banget dari Kota Baru Parahyangan, sekarang kita syuting jam 11, 10.49 lebih tepatnya, teman-teman. Tapi suasananya masih adem banget. Wih. Kenapa begitu? Karena ini adalah Kota Baru Parahyangan. Dan rumah ini yang mau kita review ini menarik banget. Lokasinya itu deket banget sama Mason Pine. Itu adalah hotel mewah yang ada di Kota Baru Parahyangan. Jadi teman-teman mesti bayangin, kalau hotel mewah itu biasanya selalu mendapatkan lokasi yang terbaik. Dan ini posisinya beneran di sebelahnya. Mantep banget. Nah, rumah yang mau kita review ini adalah modelnya Japandi, tapi aroma tropisnya tuh bener-bener masih berasa banget. Gue suka banget sama model atap seperti ini, karena model atap seperti ini itu kedepannya nggak akan ngebuat kita banyak maintenance. Nggak akan ada bocor-bocornya. Dan karena ada ketinggiannya seperti itu, udara di dalam sini juga pasti akan selalu sejuk. Kiri kanannya lucu, gue suka banget. Ada talang airnya yang dibuat spesial banget, dicat warna hitam, yang bentuknya menarik, jadi dia bisa jadi elemen fasad. Kiri kanan, dan di situ ada talang air yang juga dilengkapin sama rantai-rantainya. Itu salah satu fungsinya adalah untuk estetika. Dan nomor 2, kalau nanti ada air yang jatuh ke situ, dia akan membuat bunyi-bunyian yang akan memanjakan kuping kita. Oke, kita turun lagi ke bawah. Di kanan sama kirinya ini ada permainan dari WPC, dan di sininya juga ada WPC. WPC itu sekarang teknologi baru banget. Jadi dia kan adalah wood plastic composite. Nah, itu udah mulai banyak dipakai di mana-mana, teman-teman, dan ini salah satunya ada di sini. Kalau dia udah pakai bahan ini, berarti udah bisa dipastikan rumahnya premium. Karena kenapa? WPC mahal kok. Mahal banget ini bikin begini doang. Tapi nih. sebanding lah, Mas. Tapi sebanding kualitasnya sama tampilan fasadnya jadi menarik banget. Gue suka juga sekarang permainan aluminium itu dari kemarin kan basi banget ya, warnanya selalu kayak gitu-gitu aja. Sekarang ternyata warna-warna perunggu kayak gini tuh menarik banget. Jadi ini kayaknya anodized, cuman bener-bener yang berkualitas banget, teman-teman. Hasilnya tuh bener-bener kayak rumah di Jepang ya. Ya sesuai lah, karena dia targetnya kan emang Japandi. Nah, turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat nih, gue suka banget sih. Ini adalah kamprot gosok, teman-teman. Ini permainan kamprot gosok. Jadi udah dikamprot, habis itu digosok supaya ada yang halus-halusnya, dan dikasih ada permainan kotak-kotak ke dalamnya. Dan ini rapi banget bikinnya. Nah, kalau teman-teman punya rumah, kadang-kadang kalau bentangannya itu besar, habis itu cuma mau main cat doang, yang terjadi adalah suka banyak gelombang-gelombangan yang begitu kita sikat sama lampu, hasilnya jadi beradakan. Nah, kalau dengan kita kasih kamprot seperti ini, selain jadi lebih estetik, begitu disikat sama lampu, akan jadi sangat artistik. Letak rambutnya nggak kelihatan, Man. Letak rambut juga nggak kelihatan, dan apa? Tahu nggak? Nggak usah di-maintenance. Lebih murah dari batu alam, tapi tetap mahal. Tapi puas, kan hasilnya puas banget. Dan gue suka banget, putihnya tuh kayak broken white ya. Iya. Bagus. Dan sekarang kita turun lagi ke bawah, teman-teman. Di sini menarik. Jadi ini dibuat seperti ini, pakai C ya. Habis itu di belakangnya menggunakan aileron single layer cukup. Habis itu di sininya menggunakan 4x6, dan di sini menggunakan 4x4 untuk yang kecil-kecil ya. Ini bisa ditiru nih kalau teman-teman mau bikin satu carport yang kuat. Jadi kemarin gue baru dapat kasus juga. Gue nerusin kerjaan kontraktor lain kan. Ya bahasanya inilah. Nyebokin. Ya jangan gitu, kurang bagus. Nyebokin, bukan, nggak boleh bahasa kayak gitu, nggak boleh. Nah, itu yang terjadi adalah apa? Dia bikin carport ya, itu tuh melengkung begini, karena nggak kuat gitu, batangannya kurang banyak. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bikin carport yang benar-benar kuat, conteklah ini. Jadi di sininya teman-teman lihat ya, di tengahnya itu menggunakan yang besar, habis itu di sininya baru menggunakan yang lebih besar, baru yang situnya paling kecil. Nah, ini bisa dicontek nih kalau teman-teman mau bikin carport. Yuk, sekarang kita turun ke bawah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini udah disiapin pintu garasinya nih. Pintu garasinya pakai perforated seperti ini, cuma di dalam inner garden. Jadi tinggal pilihan teman-teman, nanti satu saat misalnya udah mobil 1, mobil 2, masih kurang juga mobilnya, teman-teman,
bisa memanfaatkan ruangan di situ untuk jadi carport. Nah, di bagian bawahnya gue suka banget teman-teman di sini. Ini menggunakan paving block. Paving blocknya itu 10 kali 10. Hasilnya tuh bener-bener jadi Jepang banget gitu. Dan ini kalau menurut gue, daripada kita menggunakan andesit yang 10-10 masangnya susah, ternyata pakai kayak gini, hasilnya juga bisa terlihat rapi nih teman-teman. Bagus nih, gue suka nih. Kayaknya bakal gue contek nih di rumah. Murah nggak man ini man? Hah? Lebih murah loh daripada andesit. Karena kan naruhnya tinggal naruh doang. Iya. Nah, cuma kalau di rumah gue ada curangin nanti kok. Gimana? Di bawah udah bocor dulu kan, baru gue pasangin ini. Jadi hasilnya akan selalu rata. Colongan tuh, ya kan? Rata dan rapi ya man? Rata dan rapi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini menggunakan apa? Keramik motif kayu. Nah, gue suka banget nih di bagian sini juga dikasih permainan-permainan. Dan ini gue suka nih kalau bagian sininya itu emang nggak di finish. Ini kan nggak di finish pakai keramik juga. Tapi karena ini ukurannya cuman sekitar 3 sentian, kaki juga nggak bakal masuk dan ngotorin bagian sebelah sini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam sini. Ini gue suka banget. Pusatnya pakai besi. Habis itu di bagian sininya menggunakan pivot. Ini lanjut terus ke sini, ketemu di sebelah kanannya ini, teman-teman. Ada inner gardennya. Habis itu lihat deh. Nah, kalau mau taman kita rapi itu kita mesti pasangin kayak gitu. Ya kan? Kita harus pasangin kayak gitu supaya bentuk ularnya ini tuh bagus gitu. Dan itu kenapa sih harus menggunakan pembatas seperti itu? Karena supaya tanaman liar itu nggak bisa masuk ke dalam tanaman yang utamanya kalau ininya rumput ya. Jadi nggak nyampur antara rumput dan basah ya, Man? Bukan, nggak nyampur antara rumput sama tanaman hias kita. Cuman kalau di sini ini jadi pembatas si batu koral ini supaya nggak masuk ke dalam dan lebih rapi. Bagus, gue suka banget. Nah, jadi masuk sini teman-teman. Sebelah sini langsung ketemu sama dapur. Kalau Kota Baru Parahyangan mau nggak usah tanya lah, pasti kuadra di mana-mana, ya kan? Nah ini teman-teman bisa lihat, wih kuadranya bisa rapi banget ya, kayak gini. Dan ini dipotong tipis nih. Biasanya kan berapa senti? 4 sen. 4 sentian ya. Oh ini bisa dipotong tipis nih, jadi 2 senti. Jadi benar-benar terlihat seperti marmer asli. Tapi di bagian sininya tipis tetap. Bagus ya, undercounternya dibikin kayak gini tipis, di sini tebel. Lucu juga nih, bisa buat inspirasi. Aduh manis ya berarti. Adu manis. Dan yang gue suka dari si Quadra itu lu mau potong-potong pakai apapun di sini, dia nggak akan tergores. Dan ini pakai Blanco, ini merek bagus nih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari sink, merek ini boleh jadi rekomendasi. Ini juga Blanco, mantap. Nah, di sebelah sini ini pakai Modena 3 di sini. Dan gue suka nih, begitu udah selesai masak, buka sini, udara langsung jalan. Tapi sayangnya gue tetap merekomendasikan di sini tuh ada cooker hoodnya. Karena tetap aja ini kena kaca nih, kalau kita masak terlalu heboh nih bisa pecah nih. Tapi ini kan rumah contoh ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya udah tambahin aja cooker hood di sini selesai. Tapi ini gue suka banget nih warnanya bagus sih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari HPL itu ada 3 kan modelnya. Ada yang dark, nih kan kita pakai dark, ada yang medium, sama ada yang light. Jadi kalau yang dark itu emang cocok banget sama warna ini ya seperti ini nih, gitu. Nah si dark ini juga kalau teman-teman suka yang top table-nya agak terang bisa pakai travertine, bagus ya dia. Yang gue suka kalau di Kota Baru tuh dia selalu pamer. Oh ini Pamerin ini dibuka aja semua. Kenapa? Karena udaranya dingin dan ini kan nyambung terus nih, set habis ini. Woi. Keren. Sekarang kita mau kemana? Kita ke taman dulu deh. Lo tau nggak nih namanya apa? Apa itu? Ini namanya Philodendron Brekele. Wah. Iya, serius. Gitu ya? Nah, kalau yang ini namanya peace lily. Nah, peace lily itu butuh banget adem baru dia bisa nggak kebakar gitu, nggak gosong. Ini kan gosong nih. Ini agak kena panas nih. Tapi di sini udah ideal banget nih. Nah, kalau ada yang gosong-gosong itu mesti dipotong-potongin. Dan ini peace lily ini cocoknya emang di tempat adem kayak gini. Jadi di Kota Baru Parahyangan, kenapa sih tanamannya lebih bagus? Ya karena udaranya bagus, adem. Habis itu di sini ada lohangsung, gue suka banget, dan ini pilihan gue nih. Hei, ini mau gue taruh di rumah gue nih kok. Apa tuh? Mahal nih, bagus kan bentuknya? Bagus ya? Ini anggur Brazil. Oh. Nanti ada buah-buahnya. Datang dari Brazil beneran man? Gue nggak tahu deh itu ke situ ya. Cuman kalau nama kerennya anggur Brazil. Tuh, ini ada buahnya kecil-kecil, nanti di batang-batang gini nanti berubah jadi hitam. Enak kan dimakan? Enak manis. Mahal tapi ini, karena lagi ngetren. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini tuh kesana tuh sekitar 4 meteran. Kesana tuh hampir 6 meter. Jadi hasilnya adalah
suasana yang seperti ini. Bisa dibuka kiri kanan dan gue suka di sebelah sini. Lo kesana gue sedikit. Gue suka banget di sebelah sini. Ini kaca nih, ya kan? Oh. Tapi kalau kita mau lebih privacy, mau agak Jepang-Jepang, bisa ditutup begini. Wah, nih anjir. Ini kayak Jepang banget ya. Ayo, set gitu kan. Tuh, slow Asik. motion. Ini juga kesana. Slow Oh, motion. slow motion. Ya kan? Slow motion. Tak, suka banget gue. Dan ini kalau untuk lantainya semua menggunakan kuadra. Ini juga menggunakan kuadra nih. Keren nih. Keren banget sih emang. Sama kayak di kitchen ya, Man? Iya sama di kitchen. Keren ya. Iya, keren. Ini sambungannya di sini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Rapi. Ini juga karena model Japandi harus ada permainan begini-begini. Dikasih seperti ini, sirip-siripnya juga di sebelah sini. Tuh. Makanya kalau kita beli kuadra itu kan ukurannya bisa ada yang 3 meter kali berapa gitu kan, gede-gede. Potongan-potongannya bisa dipakai-pakein tuh. Nah, ini juga nih dipakai lagi di sini. Mantep ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini adalah meja makan ya. Dan gue sukanya adalah di sebelah sininya. Ini Kota Baru Parahyangan nih salah satu yang apa ya, yang pertama dulu ya. Jadi mereka tuh selalu baru masuk ke rumah itu zaman COVID. Itu naruh tempat cuci tangan di sini, wastafel, habis itu langsung ada kamar mandi di bawah. Jadi sebelum kita masuk aktivitas kita udah bersih dulu. Konsep dari COVID ini masih dibawa sampai sekarang. Dan menurut gue itu positif banget gitu. Jadi membiasakan kita selalu bersih. Nah, di dalamnya pakai toto sederhana, habis itu di sini pakai Mosaik. Gue nggak terlalu suka dari dulu mosaik di kamar mandi. Kenapa gitu? Bagus, bentuknya kelihatannya enak. Bagus, gue suka modern tapi bersihnya agak repot karena banyak mate. Gitu. Jadi kalau orang yang mau pakai mosaik seperti ini harus orang yang Bersih-bersih mulu. bersih mulu. Bagus sih. Cuman ya, kalau gue pribadi kurang. Tapi kalau ini anti slip teman-teman, udah enak banget nih. Jadi orang tua kita mandi juga nggak perlu khawatir. Habis itu di sebelah sini ya, wah nih mantep ya. Sedikit aja kecil gitu. Dan kalau mau apa ngaca-ngaca ada di sebelah sini. Oh gitu. Karena wastafelnya udah ada di luar. Oke, kita lihat lagi ke sini. Oh, ini mah keren banget ini, Man. Ini mahal banget nih Samsung nih. Asli. AC kaset one way. Ini mahal banget harganya. Jadi dia benar-benar cuma kesana doang. Dan ada di atas jadi nggak bulky gitu. Cuman harganya mahal. Temen cek aja di Tokopedia. Nah, di bagian sininya, wah, Tatami. ada tataminya. Ada tataminya nih, ini mahal loh nih. Ini mahal nih. Bener. Karena kenapa mahal? Karena ini ada empuk-empuknya. Kalau didudukin tuh nggak keras nih, kalau tekan gini tuh ada kayak karet-karetnya di dalam. Anget berarti ya, Man? Hangat, cocok buat di Kota Baru, di sini buat main monopoli gitu. Nah, ini di bagian sininya menggunakan HPL motif fabric nih. Mantep ya. Gue suka ininya loh. Ini tuh kertas. Wah, anjir. Kertas ini. Spesial. Agak tebel lah. Jadi tetap bayang-bayang gitu. Dan tataminya bisa ditutup, teman-teman. Seperti ini. Dan ternyata di sebelah sini itu masih ada space untuk jadi gudang. Yuk, sekarang kita lanjut. Anjir. Gue suka banget ini juga nih. Wah, ini mahal nih. The Frame namanya, Man. The frame ya. Dan Samsung kan? sayangnya nggak dinyalain deh. Mestinya bisa taruh lukisan-lukisan di sini, aneh-aneh. Di atasnya kalau untuk plafonnya teman-teman bisa lihat dikasih ini aja. Satu batang gitu. Multiplex grafis HPL, habis itu sininya tetap pakai gypsum. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Supaya tangga ini tuh nggak terlihat sempit, padahal ini sebenarnya udah lebar nih, udah lebar banget nih. Tapi dikasih kaca cermin biar lebih mantap lagi, dan ini Handle-nya keren. handle-nya dimasukin ke dalam, ditanam. Handle-nya gue suka nih, enak dipakai. Bener-bener handle beneran gitu. Tuh. Bawahnya ada lampunya. Iya. Oke, begitu nyampe ke lantai berikutnya, di sini ada apa aja teman-teman? Ini adalah kamar yang pertama. Wah, seru ya. Pakai besi bulat lagi, silinder. Oke. Di sininya baru pakai perforated. Di sini ada lampunya. Habis itu di bagian sini tatami lagi. Tatami lagi. Empuk loh ini enak banget loh. Enak nih empuk. Habis itu kamar tidurnya ada di atas tempat tidurnya.
Habis itu yang gue suka bagian atasnya itu mengikuti bentuk atapnya. Wow, di sininya ada centil-centilnya dong. Dikasih kolom sedikit buat ngejaga furniture-nya. Tapi di sini pas dibuka langsung nyala lampunya. Yuk, ini pakai Bluetooth nih, menarik ya. Gue suka banget sih. Sekarang itu kalau gue nonton Pinterest bule gitu ya, Instagram bule, kaca Bluetooth ini tuh banyak dipakai untuk shower. Iya, jadi udah nggak pakai kaca bening lagi. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau kena bercak jamur putih itu, Nggak gitu nggak terlalu kelihatan. Ayo kita kesini. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Modelnya tatami lagi. Enak ya. Enak sih. Jepang banget. Jepang banget, di atasnya juga begini, terang gitu. Jangan lupa kalau mau Jepang-Jepangan pakai keraynya kayak gini nih. Horizontal. Aduh, horizontal blind. Habis itu di sebelah sininya ada tatami, di sini baru ada ininya nih. Baru ada lemari-lemarinya nih. Pakai Bluetooth lagi ya. Habis itu di sininya dibikin gini. Melengkung. Bagus. Gue suka sih. Jadi walaupun atasnya bentuknya begitu, nggak apa-apa teman-teman potong gitu begini ya, selama ada permainan-permainan yang bikin dia unik. Habis itu jangan lupa pemilihan-pemilihan lukisan juga harus keren. Oh iya. Ya. Jepang banget ya. Iya. Harus Jepang banget di situ. Nah, ini di sini adalah kamar tidur utamanya. Ini tuh kayak kamar. Ini loh kok, ini kayak kamar gua kan. Oh iya nih. Di sini pelajarannya Jepang tuh nggak harus terang-terang ya, Man? Iya, dan ternyata pendek begini enak juga ya, nggak usah tinggi-tinggi banget. Iya kan? Iya. Pendek ini enak tuh. Dan ini sih mewah, coy. Kuadra ditempel di sini, Anjir. coy. Dikasih di sininya apa nih? Terlihat ya. Aluminium U. Oh. Oke, mantep. Di sini dibolongin biar tetap ada. Kalau ini serunya gini, lampu-lampu semua dimatiin, lampu yang di sebelah sini doang dinyalain, tetap ada remang-remangnya masuk dari sini. Jadi kayak bisa jadi lampu tidur gitu. Menarik. Dan ini ada walk-in closet-nya. Tuh, di sini. Oke, pakai Bluetooth lagi. Di sini untuk naruh underwear, dan di sini adalah tempat untuk berias. Entah kenapa ya, di mana-mana paling kalau rumah lu mau mewah, kasih Vivere. Nah, buat pajangannya. Jangan lupa ada sepontak-sepontak, di atasnya nih permainan plafonnya seperti Keren ini. sih plafonnya sih. Jepang banget. Iya. Oke, di sebelah sini ada kamar mandinya. Oh, kamar mandinya seperti ini, sederhana aja. Di sini di atasnya udah ada apa namanya? Exhaust fan. Habis itu di bagian sini udah ada wastafel-nya dan punya balkon pribadi. Oh, astaga enak ya. Tuh hotelnya tuh, kelihatan kan? Oh iya. Dan di sini nih enak banget nih. Kalau gue taruh gym nih ya nggak? Ayo iya. Wih. Sambil dilap-lap ya, Man? Enggak, ambil ngawasin orang ngelap. Oh, oke deh. Gimana sih lu? Udah punya rumah di sini udah kayak bos. Ya kan? Kita belum satu ketinggalan nih. Masa di lantai sini nggak ada ini kamar mandi? Ada dong. Ini adalah kamar mandinya teman-teman. Buat yang lantai 2. Wastafel di luar. Mirip ya. Dan ini gue suka nih. Ini jangan lupa nih. Kalau teman-teman mau bikin begini, diukur dulu nih botol tertingginya berapa. Jadi bisa pas nih kayak gini. Gitu. Habis itu kalau bisa dipasin sama mozaiknya 3. Jadi rata gitu rapi. Ya kan? Dan bagian luarnya ada wastafelnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Alex. Apa kabar Pak Alex? Sangat baik, Pak. Baik ya. Iya, betul. Kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang Kota Baru Parahyangan biar teman-teman lebih ngerti lagi. Oke, siap. Kalau di Kota Baru Parahyangan ini kenapa sih orang harus beli di sini, Pak? Sebenarnya kalau untuk Kota Baru Parahyangan ini keunggulannya memang masih yang pertama untuk di area Bandung, Iya. yang tentu memiliki kawasan secara keseluruhan bahwa dia itu masih terus bertumbuh. Oke. Jadi kita itu memiliki lahan di 2.000 hektar yang saat ini masih kita develop itu baru di 500. Wah, baru seberapa? Jadi tentunya akan bertambah fasilitas-fasilitas selanjutnya gitu. Itu Seperti itu. artinya fasilitas bertambah, harga juga bakal Betul. naik tuh ya sebagai investasi. Betul. Ya, Itu jadi faktor utama bagaimana bisa harga naik itu karena memang dia akan selalu bertumbuh karena kawasannya masih terus akan didevelop sama dari developer gitu sih. Oke, kalau yang saya lihat kan di sini ada Mason Pine, ada macam-macam, apalagi Pak bisa disebutin? Oh iya, kalau sebenarnya tempat kita ini sekarang ini di Tatar Bunga Wari, ini tentunya sangat strategis. Oke. Karena dia itu langsung bersebelahan dengan Mason Pine Hotel. Dan juga di area depan itu cukup banyak ada fasilitas F&B dan juga sekolah.
Nah itu penting tuh sekolah tuh. Betul. Jadi di sini ada satu sekolah itu Al Irsyad. Itu nilai UTBK tertinggi nomor 2 se-Jawa Barat. Wow. Jadi se-Jawa Barat itu, dan itu juga memang untuk okupansinya juga sangat tinggi. Jadi memang orang dari luar Kota Baru Parahyangan sendiri atau dari Bandung itu banyak yang ingin sekolah di situ. Favorit ya? Betul, sangat favorit. Jadi banyak juga kalau misalkan ada orang yang tinggal di area sini, memang dia akan bisa langsung untuk berangkat sekolah cuman dengan jalan kaki. Iya, karena seberang banget ya. Betul, untuk end user. Baru kalau misalkan dia untuk tujuannya investasi, tentunya kalau dia mau investasi itu sudah ada calon yang akan menyewa. Oke. Gitu loh. Karena betul, dia betul. punya, misalkan ada juga orang yang karena sekolahnya di sini, dia tidak mau memiliki di sini. Tetapi dia butuh tempat tinggal untuk sementara. Nah, dia akan mencari untuk sewaan yang tentu dekat dengan sekolahnya. Oke. Dan juga ada Universitas Boromeus dan juga ada Rumah Sakit Cahaya Kauliaan yang satu grup dengan Rumah Sakit Boromeus. Tentu kalau kita juga untuk yang kita pikirkan untuk masa depan gitu ya, kalau kita suatu saat kita udah tua, kita tidak membebani anak keluarga gitu ya, tentu kita juga pengen cari rumah sakit biar kita nanti bisa kontrol, rajin, betul, biar betul, cepat gitu loh. betul. Jadi kadang kita tidak perlu harus melewati yang area macet dan yang lainnya. Dan gitu. harus rumah sakit yang top lah. Betul, harus itu. Jadi, dan di sini udah cukup lengkap, jadi cukup dekat lah. Dan mungkin ya kalau kita menggunakan sepeda aja 2-3 menit udah langsung nyampe gitu. Karena memang sangat strategis di sini gitu. Nah sekarang kalau universitas tadi udah, habis itu sekarang pertanyaannya kalau di dalam klaster kita ini ada apa nih Pak? Oh iya, jadi kita juga udah dari segi nama juga Bunga Wari gitu ya. Memang di sini itu kita tentunya ada, kita sebut adalah bunga yang wangi tentunya. Dan juga ada dia bilang bisa istilahnya lebih indah gitu ya. Kita di area ini juga yang memang kita, yang mungkin tidak bisa didapatkan di semua developer, bahwa kita itu memiliki lake view. Oke, Jadi ada kalau lake view, area Bunga Wari ini satu klaster, satu tatar ini dikelilingi danau semua, gitu. Jadi mau dari sisi utara, baratnya itu danau semua. Oke. Dan juga di dalamnya ini kita sediakan untuk taman tematik. Oke. Ya, jadi ini juga yang sangat penting bagi yang memiliki mungkin anak usia dini atau masih masa-masa sekolah, karena orang tua itu bisa belajar sambil bermain, gitu loh. Jadi lebih aman gitu, karena memang untuk anak yang tinggal di lingkungan ini ya tentunya masa pertumbuhannya juga akan jadi lebih baik, karena memang tetangga-tetangga juga yang nantinya tentu bisa dibilang banyak bertetangga lah, karena kita juga tidak menggunakan pagar atau yang lainnya seperti itu. Sebelum kita ngomongin yang masalah paling penting nih, masalah duit Pak, saya dengar gosip katanya mau ada bioskop gede di sini ya. Oh iya. Kapan tuh Pak? Ya betul. Jadi secara kawasan kita, secara area ini sendiri tadi kita udah berbicara fasilitas. Tetapi kalau di kawasan keseluruhan Kota Baru Parahyangan ini juga kita sudah banyak fasilitas-fasilitas yang udah kita sediakan seperti IKEA dan yang sebelumnya itu kita ada opening dari Hejo Square. Nah, yang terbaru itu kita juga ada cukup dekat dari sini juga ada rumah Ujo. Ya, jadi nanti ada rumah untuk Ujo, dan kedepannya kita baru groundbreaking juga yang banyak ditunggu-tunggu dari masyarakat, mungkin di dalam Kota Baru Parahyangannya ataupun dari luar Kota Baru Parahyangan, itu adalah bioskop. Nah, kita udah groundbreaking itu di bulan awal bulan Juni kemarin, dan mungkin bisa akan opening itu adalah di awal pertengahan tahun 2027. Jadi tinggal nunggu setengah tahun lagi, 1 tahun lagi itu sudah bisa nonton di sana lah. Seperti itu. Berarti kita sekarang ngomongin duitnya itu adalah duit sebelum bioskop jadi. Ya, nah, tentunya. kalau bioskop udah jadi pasti harganya naik nih Pak. Ya betul, Nah, betul. sekarang kalau teman-teman pengen beli rumah ini berapa duit, dan ada cara bayar yang paling ringan nggak sih Pak? Oh iya, kalau untuk setiap kita baru launching Tatar itu, kita selalu bikin yang cara bayarnya itu bisa dibilang ringan. Jadi sampai rumahnya nanti jadi, baru akan membayar cicilan ke bank. Jadi kita lakukan itu adalah DP bisa dicicil selama 15 kali. Ya, jadi tidak ada uang besar yang harus disediakan para calon konsumen yang akan beli rumah di sini. DP-nya berapa persen? DP-nya 15% dari 4,3, jadi sekitar 600 jutaan. Namun konsumen tersebut tidak perlu harus membayar 600 juta, hanya cukup 43 juta per bulan.
Jadi selama bulan ke-15 nanti akad kredit baru akan melakukan pembayaran cicilan ke bank. Yang mungkin nominal cicilannya juga jadi akan lebih kecil. Bisa di kisaran 30 juta per bulan. Jadi tidak ada uang besar yang harus kita sediakan sampai ratusan juta di awal. Cukup dengan 43 juta tersebut. Yang penting BI checking bagus. Ya, tentunya kalau untuk secara BI checking harus dicek dulu aja gitu ya. Karena kita tidak tahu secara personal masing-masing. Yang penting BI checkingnya bagus. Sepertiga dari pendapatan udah pasti bisa beli. Bisa lah, betul. Oke, makasih banyak Pak Alex. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.